Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, berdiri sebuah tempat yang menyimpan kisah kelam. Pemakaman itu bernama Jeruk Purut. Sebuah tanah peristirahatan terakhir, yang justru menjadi saksi dari sebuah legenda menakutkan. Malam itu, angin bertiup pelan, dedaunan kering berguguran, dan jalan setapak menuju pemakaman terasa begitu sunyi. Dua remaja, Raka dan Dimas, berjalan perlahan sambil menyalakan senter kecil. Suara mereka bergetar, berusaha memecah keheningan. "Raka, Dim, beneran lu yakin mau lewat sini? Katanya banyak yang ngeliat hantu, bro." "Dimas, itu cuma cerita orang. Lagian, kita kan cuma lewat doang, jangan penakut deh." Namun, setiap langkah terasa berat. Seolah ada sesuatu yang sedang memperhatikan mereka dari balik kegelapan. Bayangan pohon tinggi memanjang di tanah, dan dari kejauhan, samar-samar terdengar suara, seperti langkah kaki yang mengikuti. Raka menoleh cepat ke belakang, tapi yang terlihat hanya kabut tipis, menari di antara nisan-nisan tua. Hening, namun rasa dingin semakin menusuk tulang. Pemakaman Jeruk Purut bukan sekadar kuburan biasa. Disinilah kisah pastor tanpa kepala bermula. Langkah kaki mereka semakin dalam, menembus jalan setapak yang penuh dengan daun kering. Senter kecil yang mereka bawa hanya mampu menyingkap sedikit gelapnya malam. Sementara, suara jangkrik dan burung hantu bersahutan, menambah suasana mencekam. Dimas berusaha terlihat berani, meski tangannya mulai berkeringat. Ia menoleh pada Raka, yang wajahnya sudah pucat sejak awal. "Dimas, tenang aja, Ra. Cerita-cerita hantu itu kan cuma mitos. Mana mungkin ada pastor tanpa kepala beneran." "Raka, tapi, kenapa dari tadi gua ngerasa ada yang ngikutin? Lu nggak dengar langkah kaki barusan?" Dimas berhenti sejenak. Mereka berdua terdiam, hanya suara angin yang terdengar. Namun tiba-tiba, kerak, suara ranting patah dari arah belakang mereka. Raka langsung menoleh cepat, tapi lagi-lagi, hanya terlihat kabut putih yang bergerak pelan. Seakan ada sesuatu bersembunyi di balik kegelapan. Hati mereka mulai berdebar kencang. Semakin dalam mereka melangkah, semakin kuat rasa takut itu mengikat tubuh. Jeruk Purut mulai menunjukkan wajah angkernya. Semakin jauh mereka melangkah, semakin berat pula udara yang mereka hirup. Angin malam terasa dingin menusuk, seolah setiap hembusannya membawa bisikan yang tak kasat mata. Tiba-tiba, seekor anjing menggonggong keras dari kejauhan. Suara itu memecah kesunyian, membuat Raka dan Dimas saling berpandangan dengan wajah panik. "Raka, Dim, katanya, pastor itu suka ditemani sama anjing hitam. Jangan-jangan, suara itu." Dimas memotong cepat. "Udah, jangan ngomong sembarangan, nanti malah bikin kita makin takut sendiri." Namun, suara gonggongan itu semakin dekat, disusul oleh suara langkah berat di balik kabut. Dag, dag, dag. Seolah ada sesuatu yang perlahan berjalan menuju mereka. Raka merapatkan senter ke dadanya, matanya terus menatap ke arah kabut pekat. "Raka, Dim, sumpah, gua lihat bayangan, ada yang jalan di sana, tapi kepalanya nggak ada." Dimas langsung menoleh cepat. Dan saat itu juga, bayangan tinggi dengan pakaian lusuh pastor muncul samar dari balik kabut. Tanpa kepala, jantung mereka berdegup kencang. Dan untuk pertama kalinya, legenda Jeruk Purut itu menampakkan dirinya. Bayangan itu perlahan semakin jelas. Sosok berpakaian pastor lusuh, tubuh tinggi menjulang, namun tanpa kepala. Kabut menebal di sekelilingnya, dan setiap langkahnya terdengar berat. Seakan tanah pemakaman bergetar saat ia melangkah. Dimas menelan ludah, matanya membelalak tak percaya. "Dimas, ya Tuhan, Ra, itu beneran ada pastor itu tanpa kepala." "Raka," suara bergetar. "Aku udah bilang, Dim, aku udah lihat tadi. Kita harus pergi dari sini sekarang juga." Namun, tubuh mereka seperti terkunci. Kaki berat untuk digerakkan, lidah keluh, seolah energi gaib menahan mereka di tempat. Dari arah sosok itu, tiba-tiba tercium aroma busuk, seperti daging yang membusuk bercampur tanah basah. Anjing hitam di samping sosok itu menggonggong keras. Matanya merah menyala menembus kegelapan. Suara angin berubah menjadi bisikan samar. Seakan ada banyak suara orang berbicara, namun tak jelas kata-katanya. Raka menutup telinga, ketakutan. "Dim, gua nggak tahan, ada suara, ada yang bisikin gue." Sementara sosok pastor tanpa kepala itu
terus berjalan mendekat, pelan tapi pasti. Raka akhirnya berteriak. Suara Paro keluar dari tenggorokannya. Raka, Dim, kita harus lari sekarang. Tanpa pikir panjang, keduanya langsung berbalik dan berlari sekuat tenaga menembus jalan setapak pemakaman. Namun anehnya, semakin mereka berlari, semakin terasa seakan-akan mereka kembali ke tempat yang sama. Nisan tua yang tadi mereka lewati muncul lagi di hadapan mereka. Pohon besar yang menjulang di sisi jalan, seolah tak pernah habis. Dimas terengah-engah. Ra, ini nggak mungkin, kita udah lari jauh, tapi kenapa balik lagi ke tempat tadi? Raka menoleh ke belakang. Sosok pastor tanpa kepala itu masih ada, berjalan pelan, namun jaraknya tak berubah, seolah ia selalu berada di belakang mereka. Tak peduli seberapa jauh mereka berlari, suara gonggongan anjing hitam menggema, menjadi semakin keras, hingga membuat bulu kuduk berdiri. Lalu, tiba-tiba, sebuah suara melengking terdengar dari arah gelap pepohonan. Suara tangisan, tangisan perempuan. Tangisan itu terdengar begitu dekat, namun tak terlihat siapapun di sekitar mereka. Raka gemetar. Dim, ada suara nangis. Tapi siapa? Dan saat mereka berhenti sejenak, tangisan itu berubah menjadi teriakan nyaring, menusuk telinga mereka dengan rasa sakit yang tak terbayangkan. Tangisan itu semakin keras, bergema di seluruh pemakaman. Raka dan Dimas menutup telinga mereka, namun suara itu tetap menusuk, masuk ke dalam kepala, seperti ribuan jarum yang menancap di telinga. Tiba-tiba, di tengah jalan setapak yang mereka lalui, kabut terbelah. Sosok perempuan muncul, berdiri membelakangi mereka. Rambutnya panjang terurai menutupi wajah. Gaunnya lusuh, kotor oleh tanah dan darah. Bahu dan tubuhnya berguncang, seperti seseorang yang menangis terseduh-seduh. Dimas berbisik ketakutan. Rak, itu bukan manusia biasa. Raka bergetar. Jangan-jangan, itu arwah korban, yang katanya ikut gentayangan di sini. Sosok perempuan itu perlahan menoleh, dan saat wajahnya terlihat, astaga, matanya kosong, hitam pekat tanpa bola mata, mulutnya terbuka lebar. Dari bibirnya mengalir darah hitam pekat yang menetes ke tanah. Ia berteriak melengking, teriakan yang membuat pohon-pohon bergetar, dan cahaya senter mereka berkedip-kedip hampir padam. Raka menjerit histeris. Dimas menarik lengan Raka, mencoba berlari, namun tubuh mereka terasa semakin berat. Seakan ada tangan tak kasat mata yang menahan langkah mereka, dan dari belakang, suara langkah pastor tanpa kepala itu semakin dekat. Mereka kini terjebak di antara dua teror. Dengan sisa tenaga yang ada, Dimas menarik tangan Raka dan memaksa berlari. Mereka menembus kabut pekat, melewati nisan-nisan tua, dan pepohonan besar yang terasa semakin rapat menutup jalan. Namun semakin jauh mereka melangkah, semuanya terasa asing. Pemakaman itu berubah, seperti labirin tak berujung, jalan setapak bercabang, dan setiap kali mereka memilih arah, mereka selalu kembali ke tempat yang sama. Raka panik, terengah-engah. Dim, ini nggak mungkin, kita muter-muter aja, kayak ada yang ngejebak kita. Dimas gugup, suara bergetar. Gua juga nggak ngerti, Ra, kayak tempat ini bukan dunia nyata lagi. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul bayangan samar, bukan satu, tapi puluhan. Sosok-sosok berwajah pucat, pakaiannya compang-camping, mata kosong, berjalan pelan mendekat dari segala arah. Mereka mengerang pelan, seperti arwah penasaran yang terperangkap. Raka gemetar. Mereka ngelilingin kita. Dimas memegang pundak Raka erat-erat, berusaha menahan rasa takut. Dan dari kejauhan, suara langkah berat itu terdengar lagi. Dag, dag, dag. Pastor tanpa kepala itu masih terus mengikuti. Kini mereka benar-benar terperangkap. Arwah-arwah pucat itu semakin mendekat. Langkah mereka lambat, namun pasti, menutup jalan keluar dari segala arah. Suara erangan lirih terdengar, seperti rintihan orang yang tersiksa, menciptakan suasana yang membuat darah membeku. Raka mundur beberapa langkah, matanya melebar, tubuhnya gemetar hebat. Raka, suara bergetar. Dim, mereka makin dekat.
Mereka mau apa dari kita? Salah satu arwah dengan pakaian compang camping mengulurkan tangannya, jari-jarinya kurus, panjang, dingin seperti es. Tangan itu menyentuh pundak Dimas. Dimas langsung terhuyung, merasakan hawa dingin menusuk tulang. Napasnya tercekat, seakan jantungnya diperas oleh sesuatu yang tak terlihat. Dimas merintih kesakitan. Arih, tubuh gua dingin banget, kayak ada yang masuk ke dalam gua. Raka panik, mencoba menepiskan tangan arwah itu. Namun jari-jari gaib itu menembus tubuh Dimas. Seakan bukan daging, melainkan hanya bayangan yang nyata. Arwah lain mulai meraih lengan Raka, membuat tubuhnya kaku dan sulit bergerak. Mata arwah-arwah itu kosong, namun seakan menyimpan rasa sakit yang tak terkatakan. Di tengah kepanikan itu, suara langkah berat terdengar lagi. Dag, dag, dag. Pastor tanpa kepala itu semakin dekat, dan kini bayangan tubuhnya sudah terlihat jelas di antara kabut. Suara langkah itu kini semakin jelas, berat, perlahan, namun pasti. Dag, dag, dag. Kabut yang menutup jalan perlahan terbelah, dan di sanalah pastor tanpa kepala itu akhirnya terlihat jelas. Tubuhnya tinggi, pakaian hitamnya lusuh dan penuh tanah. Dari bagian lehernya yang kosong, tampak gelap pekat, seolah lubang tanpa dasar. Sementara di tangannya, ia menggenggam sebuah kitab lusuh berlumuran darah. Raka menutup mulutnya, air matanya mulai jatuh tanpa bisa ditahan. Raka terisak, "Tuhan, tolong kami, kenapa harus kita yang melihat ini?" Dimas berusaha menahan rasa takutnya, meski tubuhnya bergetar hebat. "Dimas, jangan lihat matanya. Maksud gua, jangan lihat lehernya, awas, dia makin dekat." Anjing hitam di sisi sosok itu menggonggong keras. Matanya merah menyala, taringnya terlihat jelas di balik kabut. Pastor tanpa kepala itu berhenti beberapa langkah di depan mereka. Suasana mendadak hening, tak ada suara jangkrik, tak ada suara angin, hanya degupan jantung mereka, yang terdengar begitu keras. Lalu, dari lubang lehernya yang kosong itu, tiba-tiba terdengar suara lirih. Suara doa, namun tak jelas bahasanya. Semakin lama, semakin keras, hingga membuat kepala mereka terasa mau pecah. Raka menjerit histeris, "Dim, kita bakal mati di sini." Dari leher kosong itu, suara lirih semakin keras. Awalnya terdengar seperti bisikan doa, namun berubah menjadi lantunan gaib. Suara berat, dalam, bergaung di seluruh pemakaman. Kepala Raka terasa berputar, matanya mendadak buram, napasnya terengah. Seakan ada sesuatu yang menekan dadanya. Raka tersedak, berbisik lemah, "Dim, gua nggak kuat. Kepala gua sakit banget." Dimas pun merasakan hal yang sama. Suara itu masuk ke dalam pikirannya, berputar-putar, mengisi kepalanya dengan rasa takut yang tak terkendali. Dimas menggertakkan gigi, berteriak tertahan, "Stop, berhenti, jangan masuk ke kepala gua." Namun semakin mereka menutup telinga, suara itu semakin keras, mencabik-cabik pikiran mereka. Tubuh mereka melemah, lutut gemetar, hingga mereka jatuh berlutut di tanah. Dari sudut mata, mereka melihat arwah-arwah pucat tadi berjongkok mengelilingi mereka, berbisik pelan mengikuti lantunan gaib itu. Suara-suara bercampur menjadi satu, menciptakan paduan suara kematian. Raka menangis, suara lemah, "Dim, ini akhir kita nggak bisa kabur lagi." Dan pastor tanpa kepala itu semakin mendekat. Kitab berdarah di tangannya terbuka sendiri. Halaman-halaman robek beterbangan, namun kata-kata aneh terus terucap tanpa henti. Suasana malam itu berubah menjadi neraka di dunia nyata. Suara lantunan gaib itu semakin menusuk ke dalam jiwa mereka. Raka menjerit, namun tiba-tiba jeritannya berubah menjadi tawa aneh. Tawa yang bukan miliknya. Raka tertawa lirih, suara bergetar aneh. "Ha, ha, ha, akhirnya aku bebas, bebas." Dimas tersentak, matanya melebar. Ia melihat wajah sahabatnya berubah pucat membiru. Bola matanya memutar ke atas, dan mulutnya mengucapkan kata-kata asing yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Dimas panik, mengguncang tubuh Raka. Sadar, jangan biarin dia masuk ke tubuh lo. Tahan, Namun Raka hanya tersenyum ngeri, senyum yang bukan miliknya. Tubuhnya bergetar hebat,
seolah ada dua jiwa yang bertarung di dalam dirinya. Sementara itu, pastor tanpa kepala itu tetap berdiri tegak. Kitabnya bersinar merah samar, seakan sedang menyerap sesuatu. Anjing hitam di sampingnya menggonggong, mendekat perlahan ke arah mereka. Dimas berteriak putus asa, "Jangan ambil dia, kalau lo mau, ambil gua aja." Suasana pemakaman itu makin mencekam. Arwah-arwah pucat kini berdiri, mengelilingi mereka sambil tertawa lirih, seperti menyaksikan sebuah ritual kematian. Raka tiba-tiba berhenti bergerak, matanya menatap kosong ke arah Dimas. Namun di balik tatapan itu, bukan lagi Raka yang ia kenal. Tubuh Raka terus bergetar, mulutnya mengucapkan doa-doa asing, dengan suara serak, namun jelas bukan suaranya sendiri. Dimas menatap sahabatnya dengan air mata, tangannya mencengkeram bahu Raka kuat-kuat. Dimas gemetar, berbisik putus asa, "Ra, jangan kalah. Lo bukan milik mereka, lo sahabat gua, jangan biarin dia ambil lo." Namun suara gaib itu terus merambat masuk ke telinga Dimas. Ia sendiri mulai merasa kepalanya berputar, dadanya sesak, seakan ada tangan gaib yang meremas jantungnya. Dimas mengerang, berteriak lemah, "Aargh, jangan masuk ke gua juga." Anjing hitam itu menggonggong keras, menyalak tepat di depan wajah Dimas. Air liurnya menetes ke tanah. Raka tiba-tiba menoleh, mata kosongnya menatap lurus ke arah Dimas. "Raka," suara berat, "bukan miliknya. Dia milik kami. Tinggalkan dia, atau ikut mati bersamanya." Dimas menggeleng dengan keras, wajahnya penuh amarah bercampur takut. Dimas berteriak lantang, emosional, "Lo nggak bakal bisa ambil dia, lo harus lewatin gua dulu." Seketika, udara di pemakaman itu bergetar, angin kencang berputar liar, daun-daun kering beterbangan, dan nisan-nisan tua berderak seperti retak. Arwah-arwah pucat menjerit panjang, lalu menutup telinga mereka, seolah ada sesuatu yang mulai melawan kekuatan pastor itu. Namun, tubuh Dimas sendiri hampir terhempas ke tanah. Ia merasakan kakinya kaku, suaranya parau, tapi hatinya terus berteriak, "Gua nggak akan ninggalin lo, Rak." Udara semakin berat. Setiap tarikan napas Dimas seperti menghirup bara api. Raka, sahabat yang ia kenal sejak kecil, sekarang hanya tinggal bayangan kosong, yang hampir sepenuhnya dikuasai oleh kegelapan. Dimas menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Di dalam hatinya, sebuah keberanian lahir. Ia sadar, hanya ada dua pilihan malam itu, menyelamatkan Raka, atau ikut binasa bersamanya. "Dimas," suara bergetar, penuh tekad. "Lo denger gua, Ra, kita udah janji, lo nggak bakal pernah sendirian, bahkan di neraka sekalipun, gua bakal tetap ada di sisi lo." Raka menatap kosong, tapi sekelebat, mata itu bergetar, seakan jiwa aslinya masih berusaha melawan. Pastor tanpa kepala itu mengangkat kitab bercahaya merah, dan suara gaib menggema memenuhi pemakaman. Suara itu berkata, "Dia sudah menjadi milikku, kau tak bisa merebutnya kembali." Dimas menggertakkan giginya, tangannya yang gemetar meraih saku celananya, dan mengeluarkan sebuah benda kecil, kalung salib kayu, yang selalu ia bawa sejak almarhum neneknya memberikannya. Tangannya terangkat tinggi, salib itu bergetar hebat, namun ia tetap memegangnya erat. Dimas berteriak lantang, penuh keberanian, "Kalau lo pikir gua bakal nyerah, lo salah besar, lo nggak berhak ambil sahabat gua." Salib kayu itu tiba-tiba bersinar samar. Cahaya putih kecil muncul, menyebar menembus kabut pekat. Arwah-arwah pucat menjerit. Anjing hitam melolong panjang, dan untuk pertama kalinya, pastor tanpa kepala itu bergeming. Cahaya dari salib kayu itu perlahan semakin terang, bukan lagi hanya sekedar cahaya samar, melainkan kilau putih hangat yang menusuk kegelapan malam. Raka tiba-tiba terhuyung, tubuhnya bergetar hebat, mulutnya berteriak kesakitan. "Raka," menjerit parau, "Aarrgg, hahaha, hentikan, aku tidak bisa." Dimas berlari mendekat, memeluk sahabatnya yang berlutut di tanah. "Dimas," suara lirih, penuh air mata, "Rak, lo bisa lawan ini? Ingat semua kenangan kita, ingat orang tua lo, ingat siapa diri lo sebenarnya." Saat itu juga, cahaya putih dari salib memantul ke arah pastor tanpa kepala. Untuk pertama kalinya, sosok itu bergetar, auranya yang hitam mulai retak, dan di balik kabut, perlahan muncul wajah samar.
Bukan wajah menyeramkan, melainkan wajah seorang pastor tua, dengan sorot mata penuh kesedihan. Suaranya terdengar lirih. Berbeda dari sebelumnya, pastor tua arwah. Aku, terjebak di antara dunia, kepalaku, tubuhku, dipisahkan. Kutukan ini, membuatku kehilangan jiwaku. Dimas menatapnya dengan heran. Untuk pertama kalinya, ia melihat bukan sekadar makhluk menakutkan, melainkan roh yang tersiksa. Dimas, berbisik penuh iba, Jeti, ini semua bukan cuma tentang horor. Loh, sebenarnya cuma jiwa yang gak pernah tenang. Pastor tua menundukkan kepalanya. Meski tanpa kepala, auranya terlihat redup, seolah menandakan penyesalan mendalam. Kabut semakin menipis. Suara lolongan anjing berhenti. Hanya ada suara napas tersengal dari Dimas dan Raka yang masih berlutut di tanah. Pastor tua itu menatap mereka, matanya berkaca-kaca. Auranya redup seperti api lilin yang hampir padam. Pastor tua lirih, penuh penyesalan. Berabad-abad, aku terjebak, terikat pada kematian yang tak utuh. Kepalaku terpisah, tubuhku tak pernah dikubur layak. Arwahku tersiksa, dan tanpa sadar, aku menyeret banyak jiwa. Air mata mengalir di wajah Dimas. Ia sadar bahwa hantu yang selama ini ditakuti banyak orang, sebenarnya hanyalah roh yang menjerit minta dibebaskan. Dimas, suara bergetar, penuh empati. Kalau begitu, biar malam ini jadi akhir penderitaan lo, Pastor. Gua nggak mau ada korban lagi. Raka yang mulai sadar, ikut menatap roh itu dengan wajah pucat. Raka, lirih. Aku masih bisa merasain sedihnya dia. Dia cuma mau pulang. Dimas menggenggam salib kayu lebih erat. Cahaya putih semakin terang, hingga menyilaukan seluruh pemakaman. Pastor tua menjerit. Tapi kali ini bukan jeritan marah, melainkan tangisan kelegaan. Samar-samar, sosok kepalanya menyatu kembali dengan tubuhnya. Auranya perlahan berubah, dari hitam pekat menjadi cahaya keemasan. Pastor tua tersenyum lirih sebelum lenyap. Terima kasih, kini aku bisa pulang. Seketika, cahaya membungkus sosok itu. Arwah-arwah pucat ikut menghilang. Anjing hitam yang menakutkan lenyap dalam kabut tipis. Pemakaman Jeruk Purut kembali hening. Hanya terdengar suara jangkrik malam dan napas lega dari Dimas dan Raka. Mereka saling menatap, lelah namun penuh rasa syukur. Dimas tersenyum samar. Kita masih hidup, Raka meneteskan air mata. Iya, dan lo nyelamatin gua, Dim. Lo bener-bener sahabat sejati gua. Keduanya pun berdiri, meninggalkan pemakaman dengan langkah gontai. Di belakang mereka, angin berhembus lembut, seperti bisikan damai dari roh yang akhirnya terbebaskan. Dan sejak malam itu, meski legenda pastor tanpa kepala masih terdengar, tidak ada lagi yang benar-benar melihat sosoknya.